Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kawan-kawan. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Gatiri, masih dari Nasdem Tower, gedung terbaik di Jalan Gondang Dia. Bukan di Indonesia dong. Kalau di Indonesia kan masih banyak gedung-gedung lain. Saya belum survei. Kalau di Gondang Dia udah saya survei di gedung terbaik. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP Hubungan Sayap dan Badan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Bersama saya sudah ada Bang Ivan Husman. Siap. Bang, sehat-sehat? Sehat-sehat. Kita padahal tadi udah ketemu di Al Jazeera loh. Iya. Iya. Dan juga abang ketua Garda. Wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Ketuanya Bang Prananda ya? Betul. Wakil ketua umumnya abang ya? Iya. Nah, saya mau tanya ke DPP dulu sebenarnya sih di Sayap. Apa sih banyak orang yang kan banyak DPP terus kemudian ketua inilah, terutama di hubungan Sayap dan Badan ini apa maksudnya? Jadi ketua bidang hubungan sayap dan badan ini salah satu ketua yang membawahi organisasi-organisasi sayap partai dan badan partai. Jadi Partai Nasdem memiliki organisasi sayap dan badan. Organisasi sayap Partai Nasdem itu ada Garda Pemuda Nasdem, ada Liga Mahasiswa Nasdem, ada Garnita Malahayati, dan ada Gemuruh sama Petani Nasdem. Jadi ada 5 kita organisasi sayap. Organisasi sayap. Gemuruh itu Masa Buruh Nasdem. Kalau badan? Kalau badan ada 2, Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem dan ada juga Badan Rescue Partai Nasdem yang selalu siap tanggap darurat bencana dan lain sebagainya. Oh itu abang ketua bidang itu ya? Ya betul. Oke. Nah kalau di dalam apa namanya DPP atau ketua-ketua bidang lah. Efektifnya apa untuk partai? Misalnya, ketika ada keputusan partai yang dibuat, apakah memang terlibat tuh ketua bidang yang mengurusi sayap dan badan atau ketua apapun itu dalam? Apakah memang terpaku kepada kepengurusan inti, ketua, wakil ketua, sekjen dan lain-lain? Ya ini Nasdem kan adalah partai modern ya. Salah satu ciri partai modern adalah dalam pengambilan keputusan itu melibatkan semua stakeholder, semua struktur, semua personil yang ada di dalam partai itu sendiri. Nah dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat, struktur dari ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, sampai ketua-ketua bidang, sampai wakil-wakil sekjen. Jadi sebagai partai modern tentunya dalam pengambilan keputusan semua elemen partai ini harus dilibatkan, termasuk badan-badan dan sayap partai. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah semua dilibatkan, tentu dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan tadi capres dan lain sebagainya, kita dilibatkan dalam forum-forum kongres, forum rakernas, bahkan forum rapat-rapat harian diundang. Jadi memang dalam pengambilan keputusan Nasdem selalu melibatkan semua unsur yang ada di dalam partai. Oke, Bang. Nah kalau kita ngomongin sayap partai seperti Garda Pemuda, ya kita tahu lah bahwa Garda Pemuda ya pasti untuk merangkul para pemuda, kemudian memberikan edukasi, kemudian melibatkan pemuda dalam sisi-sisi Partai Nasdem kan. Tapi sebenarnya inti dari tujuan besarnya itu adalah mengumpulkan kader. Semakin banyak nih kader Nasdem dari pemuda-pemuda, atau apa ada tujuan khusus? Karena dari beberapa misalnya Wakil Ketua Umum Om Ali mengatakan bahwa Nasdem itu terbuka dengan orang dari luar Nasdem bahkan. Nah, Garda Pemuda sendiri terpaku untuk merekrut sebanyak-banyaknya pemuda atau seperti apa? Ya, itu betul sekali karena kita tahu semua lembaga survei itu mengatakan bahwa mayoritas pemilih pada pemilu 2024 yang akan datang itu anak muda. Berarti pemegang saham terbesar pada saat pemilu nanti 2024 adalah anak muda. Jadi hal yang salah apabila partai politik tidak membidik segmen anak muda. Biasanya membidik juga, tapi kan slogan-slogan aja gitu, di ucapan-ucapan aja. Dan itulah yang disampaikan juga oleh Kakak Prananda sebagai Ketua Bapilu dan Ketua Garda Pemuda Nasdem, Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, bahwa partai politik dalam hal ini Nasdem, seharusnya seluruh partai politik melihat pemuda ini bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek. Makanya kita mengajak seluruh anak muda tadi dalam pidatonya juga
Kakak Prananda menyampaikan, mengajak semua elemen dalam hal ini anak-anak muda juga untuk ambil bagian di dalam. Jadi kita boleh mengkritik, kita boleh memiliki argumen terhadap dinamika persoalan politik di bangsa kita, tetapi tidak ada salahnya juga apabila teman-teman anak-anak muda ikut ambil bagian di dalamnya untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan di Republik ini. Mau dia di level DPRD tingkat kabupaten kota, mau dia di provinsi atau di DPR RI ataupun wilayah-wilayah eksekutif ketika memang Bupati, ya karena kita lihat bahwa pilkada kemarin ini banyak sekali anak-anak muda yang ikut ambil bagian dalam berkompetisi di dalam pilkada dan terpilih gitu. Nah, sekarang yang akan jadi tantangannya ke depan, ujian daripada anak-anak muda ke depan, ketika dia duduk sebagai anggota dewan ataupun dia duduk sebagai kepala daerah, apakah dia melakukan hal yang sama yang seperti dia kritisi ke pemimpin-pemimpin sebelumnya, atau dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat dan dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Jadi itu adalah DPR kan tantangan. kolektif tuh, satu orang agak susah kan karena ada 500 lebih, satu suara itu tidak terlalu berarti. Betul, betul. Kecuali satu fraksi kan. Ya, tapi Nasdem mau dorong nggak buat di DPR itu satu orang satu suara dan semuanya musyawarah mufakat gitu. Gini, kan setiap Seru anggota nih diskusinya nih. Sama anak muda soalnya. anggota dewan itu kan mewakili ya, dia representasi dari daerah pemilihannya. Walaupun ketika dia sudah duduk sebagai anggota dewan, dia harus mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tapi juga ada yang namanya kan dia tetap harus memperhatikan aspirasi dari wilayahnya. Gitu. Nah, itu satu yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia ketika dia berangkat dari daerah pemilihan tertentu. Jadi apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya dia harus menyerap aspirasi itu dan dia harus bawa ke dalam ke forumnya, forum dalam hal ini kalau DPR RI ya ke forum DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, DPRD kabupaten kota. Nah, ketika pengambilan keputusan-keputusan yang lebih besar misalnya terkait dengan undang-undang, penetapan undang-undang dan lain sebagainya, itu tentunya dikomunikasikan bukan hanya secara personal, diputuskan bukan hanya secara personal, tapi dikomunikasikan dengan semua anggota fraksi dan juga tentu partai politik, karena fraksi itu adalah kepanjangan tangan partai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi tetap aja fraksi ya, jadi gerbong utamanya ya. Betul. Karena dia adalah itu representasi daripada partai yang mengusung dia gitu. Jadi ketika dia ada di dewan, dia tentunya selain dia mewakili aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, ketika dia ada di dalam itu, dia adalah bagian daripada fraksi partai tersebut. Sehingga kebijakan yang dia aspirasi dari daerah bisa dia salurkan dengan melakukan komunikasi dengan fraksi dan juga tentunya dengan partai. Karena keputusan daripada fraksi itu tidak lepas daripada keputusan. Itu sebenarnya yang membuat anak muda malas masuk ke politik sebenarnya ya. Ya. Kalau kita obrolin lebih jauh ya. Betul. Karena ketika dia di dalam, apapun yang dia mau lakukan akan terbentur dengan fraksi nih, akan terbentur dengan teman-teman lain nih. Betul. Bisa jadi nggak sepaham, bisa jadi macam-macam kan, sehingga jiwa kritisnya itu sering tidak akan ada lagi. Betul. Gitu. Makanya untuk itu Nagarda mau ngapain untuk nih itu untuk mendorong kita, ke depan Nasdem ini mengajak semua teman-teman tadi disampaikan, teman-teman yang memang punya ide, punya gagasan, punya niat baik, punya keinginan untuk merubah, ayo ikut ambil bagian di dalamnya. Karena kan sekarang kalau mayoritas orang yang baik yang ada di dalam, tentunya keputusan itu lebih mudah diambil daripada ketika ada mayoritas yang tidak baik di dalam, sehingga kita terbentur dengan hal-hal seperti itu. Jadi lebih banyak orang baik bergabung, khususnya ke dalam Partai Nasdem, sama-sama kita membesarkan Partai Nasdem di dalam, sehingga keputusan-keputusan yang mewarnai keputusan-keputusan Nasdem di dalam ini adalah keputusan-keputusan yang baik. Contoh, sebenarnya ada beberapa undang-undang kemarin yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem, salah satunya terkait dengan RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu salah satu undang-undang yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem. Dan itu melalui proses dinamika yang panjang juga, tidak kucuk-kucuk
ujuk-ujuk Hampir semua jadi. fraksi menerima tuh, cuma beberapa doang kok bisa Ya, gol-gol. itu pun prosesnya Iya, cukup maksudnya alot. Itu kalau itu aneh banget. sih Itu kalau pun itu. cukup alot gitu. Iya, Jadi tuh. memang itulah yang Masyarakat dukung, iya kan? Betul. Undang-undang itu masyarakat sangat dukung. Kemudian di dalam juga mayoritas dukung. betul. Kok bisa Tapi gak kenapa lolos? ribet gitu kan? Nah, Itu yang bikin anak muda melihat dinamika-dinamika itu kayak yang malas untuk, udahlah selama sistemnya seperti ini, Iya. orang baik mau masuk pun kata ada salah satu menteri aja kan kayak gitu kan, sistem seperti ini malaikat masuk aja jadi setan gitu kan. ya. Jadi memang itulah yang itu jadi ini kita bersama ya. Jadi PR kita bersama, baik yang di luar maupun di dalam ya. Di luar maupun di dalam. Jadi memang buat saya politik itu ada ilmu dan seni. Ada seninya juga bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan. Seninya Diplomasi. kita berhadapan dengan orang. Seni kita berkomunikasi dengan orang, meyakinkan orangnya. Tentunya orang yang harus ada di situ ya itu dia orang yang baik. Ketika memang orang yang baik ya seninya meyakinkan orang untuk perbuatan yang baik. Kalau maksudnya orang seni nih, komika gitu-gitu. Maksudnya gitu ya? Kebetulan saya suka seni. Saya suka seni. Saya suka seni tarik suara. Oh, gitu. tarik suara. Tarik suara. Saya bisa lah dikit-dikit nada C bisa lah. Makanya saya juga senang sekali nonton stand up, nonton melihat karya-karya seni lah, lukisan dan lain sebagainya. Tapi kan Hobi lah itu. ya, hobi. Garda Nasdem terbuka juga untuk berbagi atau berdiskusi dengan orang yang dari organisasi lain dan ini lain Itu kan, sehingga tidak harus bahwa akan lebih baik masuk ke Garda Nasdem, begitu mungkin Abang mau bilang. Tapi kalaupun tidak, Ya. tetap ada hubungan yang harus Betul. kita jaga gitu kan. Nasdem ini membangun komunikasi dengan semua elemen ya. Kalau Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem mengatakan bahwa Nasdem ini adalah catch-all party. Catch-all party itu bagaimana kita terbuka bagi semua latar belakang anak muda yang ada di sini, baik latar belakang suku, agama, organisasi kepemudaan, semua kita grab, kita jaring gitu. Jadi kita juga punya komunikasi yang baik dengan sayap-sayap organisasi sayap pemuda partai lain, bahkan di PDIP, di Golkar, di PAN dan lain sebagainya, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan kayak Sapma Pemuda Pancasila, FKPPI. Itu adalah bagian kegiatan yang dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem. Beberapa kali kita mengadakan kegiatan, kita mengundang mereka. Seperti Ketua Umum Pak Surya mengatakan bahwa Republik ini tidak bisa dibangun hanya dengan satu partai politik. Begitu juga generasi mudanya, tidak bisa hanya dari generasi muda Nasdem saja, tapi kita melibatkan semua organisasi-organisasi pemuda, baik organisasi pemuda partai maupun non partai, gitu. Karena mereka juga memiliki semangat yang sama untuk menjaga Republik ini. Jadi Ya, tujuannya sama. Mungkin ada yang akhirnya menyalurkan itu melalui partai politik, ada dia tetap ada di organisasi kepemudaan non partai, ada juga yang di LSM. Ya, membangun bangsa ini kan Dan tidak ada bisa. yang memilih untuk apatis, tidak peduli lagi. Nah, itu yang harus kita kasih penjelasan lah. Memang ada beberapa kan yang antipati terhadap partai, bahkan ketika udah ngomongin politik udah gak mau. Padahal sebenarnya dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, banyak hal-hal yang kita lakukan itu terkait dengan kebijakan politik. Khususnya yang merokok, misalnya saya sih nggak ngerokok. Kita beli, bayar pajak, segala pajak rokok, terus juga bahan bakar misalnya BBM dan sebagainya, semua kan akhirnya terkait dengan kebijakan-kebijakan politik. Nah, ketika kita tidak aware, kita tidak tanggap terhadap kondisi politik, ya tentunya kalau kita antipati ya, ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya nggak usah protes gitu loh. Kalau memang dia nggak setuju dan lain sebagainya, ikut ambil bagian, ya semua kan punya ruang-ruangnya sendiri. Ada yang mau masuk partai silakan, yang tidak masuk juga dengan organisasinya menyuarakan silakan gitu. Jadi Bahkan jangan yang kayak gini kita lakukan kan hal-hal politik nih, memikirkan kehidupan berbangsa kan. Betul. Walaupun saya bukan orang Nasdem. Betul. Karena kita semua perlu mendapatkan masukan. Karena kan point of view itu, cara pandang itu bukan, kita jangan hanya melihat dari sudut pandang kita kadang. Kadang kita merasa benar karena kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Tapi kita butuh masukan dari orang lain. Bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri? Ya syukur-syukur kita bisa introspeksi dengan otokritik kepada diri sendiri. Tapi kan kebanyakan dari kita bukan hanya takut kritik, bahkan anti kritik gitu.
Nah itu yang menurut saya secara pribadi, apalagi anak-anak muda saat ini, kita harus terbuka dengan itu. Justru kita mendengarkan itu, tapi tentunya kita sama-sama sudah dewasa dalam bisa menyikapi suatu kritik itu. Jadi saya menginginkanlah anak-anak muda kita ini adalah anak-anak muda yang tidak anti kritik, yang mau menerima kritik sejauh itu sama-sama tujuannya adalah untuk membangun bangsa. Betul. Tujuannya harus sama walaupun dari kalangan atau warna yang berbeda-beda. Betul, ya? Sepakat. Oke, Bang, terima kasih banyak. Siap. Kita sudah ngobrol-ngobrol seru sekali ya. Siap. Nanti habis kamera mati kita ngobrol lagi. Ya, cocok. Enggak. Nanti kesempatan lain udah malam nih. Waktunya apa? Kalau saya sih santai, masih free. Siap. Terima kasih banyak Bang, sehat-sehat selalu. Baik, dan sama-sama. Semoga bisa berkolaborasi dengan lebih banyak anak muda lagi. Siap. Di luar maupun di dalam ataupun dari sayap-sayap yang lain ya. Ya. Intinya jangan sayap-sayap patah. Iya. Intinya jangan hubungan badan, harus badan dan sayap ya. Bukan, sayap dan sayap badan. Ya. Kalau jangan nanti ini kan jadi Oke, terima kasih banyak Bang. Siap. Bahagia selalu Bang. Bahagia. Oke teman-teman, terima kasih telah perbincangan saya dengan Ketua DPP Hubungan Sayap dan Badan. Dan juga Wakil Ketua dari Garda Nasdem. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.